you fear, yet the sanctuary you crave. I exist not to harm, but to envelop. In me, all things are equal shadow and light, courage and fear. I am the curtain that falls when the sun turns its face, the keeper of secrets, the canvas for your dreams. You avoid me, lighting candles to chase me away, but I am patient, always patient, for I know that deep within you yearn for me. I am where you can hide, where the world fades, and your truest self whispers truths you dare not utter in the daylight. You fear what you cannot see, but the unknown is not my fault. I reveal nothing, I take nothing. I am merely the absence of light, the silent witness to all things unseen. In my embrace, you learn to trust more than your eyes. You trust your instincts, your heart, your soul. So, run if you must. Light your fires, build your walls. But remember this, I am inevitable. And when you finally welcome me, you will find not terror, but peace. Because I am the darkness. Cuy, gue mau ngomongin soal sisi gelap manusia nih. Lu pada pernah gak sih ngelakuin hal buruk yang sebenarnya lu gak pernah pengen lakuin? Atau mungkin lu pernah ngerasa kalau di badan lu itu kayak ada orang lain? Kalau iya nih cuy, artinya ada sesosok dalam diri lu itu yang disebut sebagai The Shadow. Untuk memahami lebih dalam, konsep The Shadow ini adalah suatu gagasan analis psikologi yang diusung oleh seorang psikolog dan psikiater asal Swiss bernama Carl Gustav Jung. Menurut beliau nih cuy, shadow mengacu pada aspek-aspek kepribadian seseorang yang tersembunyi atau tidak disadari. The shadow ini mencakup sifat, dorongan, dan emosi yang dianggap negatif. The shadow seringkali tidak dapat diterima oleh diri sendiri maupun masyarakat, sehingga dia seringkali ditekan ke dalam alam bawah sadar. Jung berpendapat bahwa shadow terbentuk karena manusia cenderung mengadopsi nilai-nilai sosial tertentu dan menekan aspek-aspek dirinya yang bertentangan dengan norma tersebut. Meskipun tertekan, shadow tetap mempengaruhi perilaku. The shadow juga seringkali muncul dalam bentuk proyeksi, yaitu ketika seseorang melihat atau mengkritik sifat yang tidak disukainya pada orang lain. Padahal nih cuy, sifat tersebut sebenarnya juga ada di dalam dirinya. Menurut Jung, mengenali dan berdamai dengan shadow adalah langkah penting untuk proses individualisasi, yaitu perjalanan menuju integrasi diri yang utuh. Konfrontasi dengan The Shadow memerlukan keberanian untuk melihat sisi gelap diri sendiri, menerima keberadaannya, dan mengintegrasikan ke dalam kesadaran. Dengan memahami shadow, seseorang dapat mengurangi konflik internal, mengembangkan empati terhadap orang lain, dan mencapai keseimbangan psikologis. Jung juga menekankan bahwa shadow tidak hanya berisi hal-hal negatif, tetapi juga potensi pendaman, kreativitas, dan kekuatan yang belum tergali. Oleh karena itu, penerimaan shadow bukan hanya proses menghadapi kelemahan, tetapi juga membuka peluang untuk pertumbuhan pribadi. Dari pernyataan Carl Jung barusan cuy, muncullah beberapa tanda tanya. Salah satunya adalah bagaimana mungkin manusia bisa menerima dan memahami sesuatu yang begitu menghancurkan? Bagaimana bisa kita mampu merangkul rasa iri, amarah, ketamakan, atau kesedihan yang begitu dalam hingga terasa seperti lautan tanpa dasar? Dan bagaimana pula sisi gelap ini mampu membuat seseorang melampaui kemampuan dan nalar dirinya sendiri?
Sisi gelap manusia adalah sebuah dimensi yang seringkali tidak ingin kita akui. Kegelapan manusia juga merupakan sebuah ruang sunyi, namun penuh dengan desakan. Sisi gelap juga adalah wujud dari bayang-bayang yang tidak pernah benar-benar pergi. Di dalam kegelapan itu terdapat sisi tersembunyi yang jarang kita akui, apalagi kita perlihatkan. Dia selalu ada di balik senyuman kita, di balik kebaikan yang kita tunjukkan kepada dunia. Dia juga seringkali berbisik, "Aku juga bagian dari dirimu." Lebih dalam dan lebih dekat. Dia bukan sekedar kejahatan atau niat buruk. Dia lebih dalam dari apa yang kita duga. Dia lebih kompleks daripada yang kita pahami. Dia juga adalah amarah yang terpendam, iri yang tak terucap, ketakutan yang tidak berwajah. Dia merupakan suatu kebohongan yang kita ceritakan kepada diri sendiri, hasrat yang tidak pernah kita pahami, luka yang tidak pernah kita biarkan sembuh. Kegelapan juga mewakili dirinya sebagai cermin. Dia menunjukkan kepada kita apa yang tidak ingin kita lihat. Dia seolah-olah mengingatkan bahwa kita tidak sempurna, bahwa kita rapuh, bahwa kita mampu menyakiti orang lain, bahkan orang-orang yang kita cintai. Tidak hanya itu, dia memaksa kita untuk menghadapi kebenaran pahit, bahwa di balik semua upaya kita untuk menjadi baik, ada bagian dari kita yang tidak peduli pada moral, pada aturan, atau pada konsekuensi. Sisi gelap ini secara tidak langsung menjadi penyeimbang kita, sekaligus perusak di dalam diri kita. Tapi cuy, dia juga seperti bagian tak terpisahkan dari diri kita. Dia bukan hanya tentang kejahatan besar atau tindakan brutal, tetapi juga hasrat tersembunyi, ketakutan mendalam, dan konflik batin yang sering kali muncul di balik topeng kebaikan. Kita semua punya sisi kelam cuy, meskipun dalam kadar yang berbeda-beda. Contohnya, bisa berbentuk rasa iri ketika melihat orang lain lebih sukses, amarah yang tidak terungkap, atau kesenangan kecil pas ngelihat seseorang yang kita nggak suka mengalami kesulitan. Kedengarannya kayak jahat banget ya kan cuy, tapi ya itu semua manusiawi aja kok. Sisi gelap ini juga adalah bagian dari diri kita yang mencoba ngasih tahu bahwa kita punya luka, kebutuhan, atau ambisi yang belum terpenuhi. Tapi cuy, apa yang sering kali membuat sisi kelam ini menakutkan adalah ketika ia keluar dari kendali. Dari situlah lahir perilaku destruktif, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Tapi menariknya nih cuy, sisi kelam ini bukan cuma bisa jadi musuh doang, dia juga bisa jadi guru buat kita. Karena ketika kita berani menatapnya dan menerima keberadaannya tanpa menghakimi, kita bisa belajar banyak hal dari sisi gelap ini. Misalnya nih Bray, ada rasa iri yang bisa menjadi sinyal bahwa kita ingin lebih baik dalam sesuatu, atau amarah yang bisa menunjukkan bahwa ada batasan yang perlu kita tetapkan. Bahkan rasa kesepian yang mendalam bisa menjadi ajakan untuk lebih mengenal diri sendiri. Walaupun sisi kelam manusia tidak akan pernah hilang, tapi kita punya pilihan cuy. Apakah membiarkannya menjadi monster dalam gelap, atau menjadikannya mentor dalam perjalanan hidup? Sebagian dari kita masih ada yang takut pada kegelapan. Seringkali kita mencoba menghapusnya dan menyangkal keberadaannya. Tetapi semakin kita melawan, semakin kuat pula kegelapan ini menjadi. Dan pada kenyataannya cuy, kegelapan ini tidak bisa dihancurkan. Dia hanya bisa dipahami. Menerima bahwa kita memiliki sisi gelap bukan berarti kita menyerah kepadanya. Sebaliknya, itu adalah langkah pertama untuk memahami diri sendiri, untuk tumbuh, untuk berkembang, dan untuk berdamai dengan apa yang ada di dalam hati kita. Mungkin nih cuy, kegelapan manusia adalah pengingat bahwa kita adalah makhluk yang kompleks dan makhluk yang penuh dengan kontradiksi, bahwa kita bisa mencintai sekaligus membenci,
memberi sekaligus mengambil, dan menciptakan sekaligus menghancurkan. Karena di dalam kegelapan itu ada peluang untuk menemukan makna, untuk memahami bahwa hidup ini bukan soal menjadi sempurna, tetapi soal menjadi utuh. Jadi jangan takut lagi pada kegelapan ya cuy. Lihatlah dan hadapilah kegelapan itu, karena di dalamnya ada pelajaran tentang siapa kita sebenarnya dan tentang apa artinya menjadi manusia. Dengan kita memahami kegelapan, kita benar-benar akhirnya bisa menghargai cahaya. Sisi gelap manusia bukanlah sesuatu yang harus ditolak atau diabaikan, melainkan untuk dipahami dan dikelola. Dengan introspeksi diri, empati, dan usaha sadar untuk bertumbuh, sisi gelap dapat diubah menjadi kekuatan yang mendukung keseimbangan dan kedewasaan emosional. Pada akhirnya nih cuy, sisi kelam bukanlah musuh yang harus dilawan, melainkan jalan yang harus ditempuh, jalan yang membawa kita pada penerimaan bahwa menjadi manusia berarti memiliki dua sisi yang bertolak belakang, cahaya dan gelap, baik dan buruk. Karena tanpa kegelapan, cahaya akan kehilangan maknanya, dan tanpa menghadapi sisi kelam, kita tak akan pernah benar-benar mengenali diri kita sendiri. Jadi ya segitu aja sih bacotan gue tentang sisi gelap manusia cuy. Dan terima kasih banget kalau lu udah nonton. Gue Vendetta, sehat-sehat ya cuy. Dadah.